Perang Dunia Kedua itu dimulai gara-gara Jerman nyerang Polandia. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang bikin Jerman yang kalah Perang Dunia Pertama, yang perekonomiannya kolaps, yang bahkan di tahun 1933 itu rakyat Jerman lebih milih untuk bakar uang, untuk menghangatin badan pas musim dingin, ketimbang beli kayu bakar. Negara yang ekonominya sehancur ini bisa punya armada yang cukup besar untuk memulai Perang Dunia Kedua. Kok bisa? Ini semua nggak lepas dari peran Adolf Hitler, seorang manipulator yang berhasil memanipulasi satu Eropa sejak sebelum dia mimpin Nazi. Strategi brilian yang dilakuin sama Hitler itu nggak pernah diajarkan di sekolah, mulai dari nulis buku sampai ke bikin mobil. Di video ini kita bakal kupas semuanya sampai kita bisa ngejawab pertanyaan kenapa Polandia nggak sadar kalau Jerman menyerang mereka, sehingga kota Polandia pada saat itu hancur berantakan karena nggak ada perlawanan sama sekali. Apa yang bikin Polandia nggak sadar kalau Jerman ngirim armada untuk menyerang mereka? Gak cuma itu, di video kali ini kita juga bakal bahas alasan kenapa pas lo deket sama gebetan lo, yang lo kemana-mana itu berasa pacaran, tapi tiba-tiba suatu hari pas lo nyatain cinta, lo malah masuk friendzone, lo ditolak dan hubungan kalian berasa awkward. Hampir semua cowok itu pernah ngalamin kejadian konyol kayak gini. Alasannya kenapa? Karena kita nggak ngerti satu hal, kita nggak ngerti cara conceal all intention. So di video ini kita nggak cuma bahas tentang Jerman, kita nggak cuma bahas tentang percintaan, kita akan bahas tentang gimana caranya nge-conceal all intention, because this is the third law of the fourth law of power, is just concealing your intention. Jadi karena Jerman masuk negara yang kalah pada Perang Dunia Kedua, itu Jerman wajib bayar kompensasi terhadap kerusakan kota-kota yang terjadi akibat perang. Kompensasinya itu nggak main-main, itu seharga 132 miliar Goldmarks atau mata uang sekarang itu setara dengan 500 miliar dolar. Ya, jumlah yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk bayar utang Indonesia beserta bunganya sampai lunas. Dan itu pun masih tersisa 100 miliar dolar. Nah, apakah Jerman mampu membayar itu? Iya, dari tahun 1919 sampai tahun 1933, jumlah yang mampu dibayar Jerman itu cuma 21 miliar Goldmarks. Artinya itu nggak nyampe 1/5 dari jumlah yang seharusnya dibayar Jerman. Dan mereka nggak mampu bayar itu. Bahkan setelah utang ke luar negeri sekalipun, Jerman tetap nggak mampu membayar kompensasi terhadap kota-kota yang ada di Eropa. Nah, dalam keadaan ekonomi yang terpuruk kayak gini, masyarakat itu udah hopeless. Mereka ngerasa nggak ada masa depan lagi untuk orang-orang Jerman. Dan bahkan pada saat itu, masih di 1933, saking terpuruknya perekonomian Jerman, mereka bahkan harus mengganti mata uangnya dari Papiermark ke Reichsmark. Bahkan Indonesia dulu aja, pas krisis moneter tahun 1998, kita nggak sampai mengganti mata uang, tapi Jerman harus mengganti mata uangnya. Karena mata uang mereka sebelumnya udah hampir nggak ada harganya sama sekali. Maka tadi gue bilang, masyarakat Jerman di tahun 1933 itu, mereka lebih memilih untuk bakar uang, untuk menghangatin badan pas musim dingin, ketimbang mereka beli kayu bakar. Karena kayu bakar itu mahal, duit mereka nggak ada harganya, itu completely kertas doang. Nah, makanya di tahun itu mereka mengganti mata uangnya menjadi Reichsmark, bukan lagi Papiermark. Nah, di tahun tersebut, di saat ekonomi lagi kolaps-kolapsnya, muncul seorang chancellor dari partai Nazi, dan chancellor itu bernama Adolf Hitler. Hitler nggak banyak keluar-keluar, dia cuma bilang kalau dia akan memperbaiki perekonomian Jerman. Dan nggak cuma ngomong doang, Hitler kemudian membangun sebuah proyek yang kemudian kita kenal dengan nama Die Autobahn. Die Autobahn ini adalah proyek yang dilakuin sama partai Nazi untuk membuat jalan raya yang menghubungin setiap kota yang ada di Jerman. Sekarang muncul pertanyaan, kalau mata uang Jerman di tahun 1933 sehancur itu, sampai mereka harus mengganti mata uang, itu bayar pekerja untuk bikin proyek jalan raya itu pakai apa? Itu kan pertanyaan yang muncul. Nah, pekerja dari proyek jalan raya ini, itu nggak dilakuin sama masyarakat, nggak dilakuin sama kontraktor, tapi yang ngelakuin semua kerja kasarnya itu adalah anggota militer dari Nazi. Nah, beberapa tahun kemudian, proyek Autobahn ini selesai. Jalan raya yang udah jadi, bukan cuma omong doang, beneran jadi jalan raya ya. Dan sekarang masalah baru muncul. Masalahnya apa? Masalahnya, masyarakat Jerman itu nggak ada yang punya mobil. Cuma 1-2 konglomerat yang punya mobil. Jadi, jalan raya yang bagus itu udah selesai. Dan tiap hari lo ngelihat orang-orang jalan kaki di jalan raya. Karena mereka
sama sekali nggak punya mobil. Kenapa nggak punya mobil? Boro-boro punya mobil untuk makan aja pada saat itu susah. Jadi iya, ekonomi yang hancur, mobil nggak ada, tapi sekarang jalan raya ada. Hitler mikir apa? Itu kan yang kebayang di kita. Mikir apa? Kenapa dia bikin jalan raya? Nanti alasannya gue bakal jelasin kenapa. Nah, karena proyeknya udah selesai sekarang, Hitler become the man of his word. Jadi apa yang dia bilang beneran dia lakuin. Dan masyarakat pun sekarang udah mulai nyampein aspirasi mereka ke Hitler kalau ini jalan udah jadi tapi kita jalan kaki. Dan dia kemudian bilang kalau tujuan dia membuat Autobahn, membuat jalan raya itu karena dia pengen agar semua orang di Jerman itu bisa punya mobil. Masalahnya sekarang adalah mereka nggak mampu untuk beli mobil karena pada saat itu harganya mahal banget. Nah, maka dari itu Hitler berencana untuk membuat mobil yang mampu dibeli sama masyarakat biasa. Akhirnya apa? Akhirnya Hitler ngundang seorang yang udah senior di bagian mobil, yaitu Ferdinand Porsche. Seorang founder dari perusahaan Porsche kerja dengan Adolf Hitler untuk membuat desain mobil untuk rakyat Jerman. Akhirnya di tahun 1938, mobil itu selesai sesuai dengan arahan Hitler, yaitu untuk 2 orang dewasa dan 3 anak-anak di belakang. Dan bentuknya itu kayak lebah. Dan mobil itu disebut mobil rakyat atau dalam bahasa Jerman ya Volkswagen. Di tahun 1939, prototipe dari Volkswagen ini mulai disebarkan ke masyarakat. Dan dia bilang ke orang-orang, kalau sekarang mereka bisa beli mobil dengan harga murah, yaitu harganya sekitar 900-an Reichsmark. Dan rakyat itu bisa nyicil 5 Reichsmark per minggu. Jadi tiap minggu lu nyicil 5 Reichsmark, 4 tahun kemudian lu dapat mobilnya. Intinya itu yang dilakuin sama Hitler. Nah, karena pada saat itu Hitler ini adalah bagian pemerintahan dari Jerman, jadi rakyat itu nggak punya keraguan apa-apa. Ya beda kalau perusahaan swasta yang bilang kalau oke, lu gua open PO nih. Tapi karena pemerintah yang menawarkan itu ke masyarakat sebagai solusi agar orang-orang punya mobil, otomatis orang-orang berminat. Dan di hari pertama Hitler ngumumin tentang open PO Volkswagen, itu orderan yang masuk itu lebih dari 100.000 order. Lu bisa kebayang nggak berapa banyak duit yang dikumpulin dari PO-nya si Volkswagen? Dan gak lama setelah itu, Perang Dunia Kedua pecah. Dan tepat ketika Perang Dunia Kedua dimulai, keluar tuh kendaraan perang dari pabriknya Volkswagen. Mobil yang tadinya untuk 3 orang dewasa, 2 anak-anak, berubah jadi mobil untuk 3 orang dewasa dan 1 pacinggang. Nah, kebayangkan loh, mobil yang tadinya open PO nih untuk masyarakat, berubah jadi kendaraan militer. Nah, anyway, gue disclaimer, setelah Perang Dunia Kedua, ada suatu keajaiban terjadi di pabriknya VW, di mana satu prototipe yang dulu dipromosiin ke rakyat itu masih utuh dalam pabriknya VW, sehingga mereka ngirim prototipe itu ke Ratu Inggris, dan Inggris kemudian mengorder mobil yang cukup banyak. Jadi orderan dari Ratu Inggris itu kayak ratusan ribu itu yang datang. Sehingga dengan duit itu VW kemudian memproduksi mobil yang tadinya dipesan sama rakyat Jerman. Produksi untuk Inggrisnya kapan? Ntar dulu, oke? Ntar dulu. Nah, sehingga Inggris kemudian tambah orderannya, dan kemudian sering berjalannya waktu VW sustain, bisa balik lagi dari kehancuran Perang Dunia Kedua, dan perusahaannya growth sampai akhirnya VW udah nggak seutuhnya menjadi milik pemerintah Jerman lagi, dimana sahamnya udah dijual secara publik. Intinya singkat cerita, VW terus berkembang sampai mereka beli-belian sama Porsche, dimana VW beli Porsche, Porsche beli VW, sampai terbentuklah Volkswagen seperti yang kita kenal hari ini. Tapi video ini bukan tentang VW, jadi gue akan bahas lanjut tentang itu. Kita bahas tentang strateginya Hitler di sini. So, dari tadi kita udah bisa spot kalau Hitler mengajak rakyat untuk ngedanain Perang Dunia Kedua. Tapi kalau dia bilang ke masyarakatnya, bro, ayo kita patungan nih, 1 orang 5 Reichsmark per minggu, kita akan mulai Perang Dunia Kedua. Kita kalah di Perang Dunia Pertama, ayo kita menangin Perang Dunia Kedua. Gue yakin mungkin rakyat Jerman nggak ada yang mau patungan. Siapa yang senang perang? Coba, kita tahu pasti ada korban dan lain sebagainya. Nggak ada orang suka perang. Kalau Hitler bilang kayak gitu, nggak akan kekumpul dana itu. Nah, itu bagian dari strategi briliannya Hitler. Dan bahkan, ya, tadi kan gue sempat bilang tuh, kenapa Polandia nggak nyadar kalau Jerman nyerang mereka sampai kota Polandia itu hancur porak-poranda. Itu semua dimulai sejak tahun 1923. Di tahun 1923, ya, Hitler masuk penjara. Nah, sebenarnya lo nggak bisa bilang itu penjara, lo bisa bilang Hitler di karantina. Nah, kalian namanya penjara, lo limited, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan penjaranya Hitler
Itu lu bisa minum teh tiap pagi, lu dapet koran, dan lu bisa nulis buku. Nah, buku yang ditulis Hitler selama dia dalam penjara itu disebut Mein Kampf, yang basically isi bukunya adalah hujatan terhadap bangsa Yahudi. Dan buku itu menimbulkan banyak banget kontroversi, sehingga viral pada saat itu. Viral karena kontroversinya. Sehingga nggak cuma orang-orang di Jerman, tapi orang-orang di Prancis, orang di Eropa juga pengen tahu nih, kira-kira isi Mein Kampf itu apa sebenarnya. Kenapa orang pada ngomongin tentang buku ini. Akhirnya, Prancis minta ke pihak Jerman agar buku Mein Kampf ini diterjemahkan. Buku karangan Hitler ini diterjemahkan ke bahasa Prancis, dan Hitler menolak itu. Hitler menolak itu dengan alasan, gua nggak pengen aspirasi gua, ide-ide gua, kebencian gua terhadap Yahudi itu diketahui sama orang lain. Itu kata Hitler, hingga pada akhirnya somehow itu diterjemahkan juga sama. Oke, ibaratnya lu nggak nemu penerjemah, pasti ada 1-2 orang lah yang mau menerjemahkan buku untuk kita selidiki apa sih isi dalamannya. Sehingga dunia pada saat itu menyimpulkan kalau Hitler benci banget sama Yahudi. Tapi ada yang menarik di sini. Kayak yang lo tahu, gue yakin semua subscriber gue udah tahu, kalau yang namanya orang suka ngancam, ngomong, itu biasanya actionnya nol. Orang kalau ngancam lo, gue habisin lo ntar ya, dia cenderung untuk tidak akan melakukan itu. Orang biasa kalau ngancam itu ya ngancam aja. Karena ancaman itu sebenarnya adalah part of emotion kita sebagai manusia, bagaimana kita melampiaskan amarah kita. Karena orang yang punya jiwa psycho untuk melakukan tindakan kriminal itu nggak akan pernah mewanti-wanti lu. Gua habisin lu, nggak ada. Jadi kalau dia ingin melakukan kejahatan, ngelakuin aja. Lu ya, nggak pernah ada maling yang bilang ntar gue maling lu ya gitu. Nggak pernah. Karena kalau lu bilang gitu, orang yang maling dan nuntut dia lapor polisi, lu yang kena, kan lu yang bilang. So basically seperti itu ya. Pelaku kriminal itu tidak pernah kowar-kowar kalau mereka akan melakukan tindakan kriminal. Nah, sedangkan di sini Hitler kowar-kowar kalau dia bakal giniin Yahudi dan lain sebagainya, dia kowar-kowar. Sehingga muncul sebuah thought di dunia kalau Hitler nih pemimpin yang cuma bisa ngomong. Jadi kita nggak perlu waspada sama orang yang cuma gede mulut doang. So basically kayak gitu. Gue yakin Hitler tahu tentang faktanya bahwa psikologi manusia itu ketika kita mengancam seseorang, kita cenderung nggak punya niat untuk melakukan itu karena itu part of emotion. Nah, Hitler ngerti ini, makanya dia kowar-kowar agar dunia berpikir kalau dia cuma bisa ngomong. Dan pada akhirnya apa? Dia melakukan apa yang dia omongin. Hitler udah mulai strateginya untuk memicu Perang Dunia Kedua itu sejak dia masih dalam penjara dengan dia nulis buku Mein Kampf. Dari sini kita belajar ya, kalau Hitler itu nggak sekedar conceal intention. Nah, makanya kalau kita cuma dengar hukum ini, kita baca sekilas gitu ya, kita baca sekilas dari summary, dari brief atau dari cover bukunya, kita tahu ternyata kita harus menyembunyikan niat kita. Sebenarnya itu bukan sekedar menyembunyikan niat ya, tapi kita juga harus ngasih bait. Nggak cuma nyembunyiin niat doang, kita harus ngasih bait. Kalau lo nggak pengen sesuatu, lo nggak bisa bilang sama orang, wah gue nggak pengen itu. Itu bukan nyembunyiin niat namanya. Nah, itu mengemukakan sesuatu yang lu nggak ingin. Tapi lu bisa sembunyiin niat lu dengan bilang kalau lu pengen sesuatu yang lain. Nah, ntar gue akan bilang kenapa hukum concealing your intention ini kuat banget. Kenapa ini hukum lu harus ngerti, karena bisa aja ada orang yang akan make ini ke lu, atau somehow lu perlu untuk menggunakan hukum ini. Itu lu yang mutusin. So anyway, bagian tentang bagaimana kita akan terapin hukum itu dan kenapa hukum itu penting, kita akan masuk di chapter ketiga ntar. Tapi sekarang lu udah ngerti dulu nih betapa manipulatifnya sosok Adolf Hitler. Kalau dia nggak manipulatif, kalau Hitler nggak bisa bermain dengan psikologi manusia, dia nggak mungkin bisa memimpin ratusan armada di bawah komandonya. So dari sini kita tahu seberapa briliannya Adolf Hitler dalam menyusun strategi. Ide untuk bikin Volkswagen, gue yakin itu bukan sebuah idea yang muncul gitu aja, tapi itu udah di-plan dari jauh-jauh hari. Makanya kemudian dia datang dengan idea, dia datang dengan bait. Lagi-lagi gue bilang dengan bait, kalau dia akan membuat semua rakyat Jerman bisa punya mobil. Dan dia akan membuat jalan raya di Jerman, which is beneran dia lakuin. Itu semua padahal cuma bait untuk ngumpulin dana agar dia bisa mulai Perang Dunia Kedua. Gimana kalau Hitler gak nerapin hukum ini? Gimana kalau Hitler gak bisa nyembunyiin niatnya? Mungkin Hitler udah jadi kayak Marquis de Sévigné yang gagal ngedapatin orang yang dia cintai gara-gara dia nge-reveal intentionnya dan gara-gara dia menyatakan perasaan cintanya. Ini dia chapter 2 Marquis de Sévigné.
Tapi sebelum itu gue pengen ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah nungguin video gue sampai hari ini. Nggak ada dari kalian yang unsubscribe, semua yang masih setia menunggu. Tiap gue buka YouTube gue ngeliat notif, "Bang, ayo bang, bikin lagi videonya bang, ditunggu ya bang, kapan upload lagi?" Bro, gue nggak pernah nyangka dunia YouTube sepositif ini. Gue nggak pernah nyangka support dari kalian semua ya kayak somehow membangun semangat gue. Ini video udah rekam sejak bulan puasa, tapi gue baru selesai ngedit sekarang karena banyak kerjaan dan lain sebagainya. Untuk kedepannya gue coba untuk edit lebih cepat lagi untuk kalian semua. Terima kasih buat semua subscriber gue dan teman-teman semua yang udah sedia menonton video ini. Thank you udah nonton, thank you udah nunggu gue, thank you sekali lagi udah mau subscribe channel kecil kayak gini, udah ngasih support buat gue. It means a lot for me. Again, thank you very much for watching and let's continue the video. Dulu di Prancis ada seorang anak muda yang bernama Marquis de Sévigné. Nah, si Marquis ini suka sama seorang kontes ya. Kalau cowok kalau cewek itu kontes. Kemudian dia nanya ke salah seorang wanita yang jago banget dalam urusan percintaan. Kalau nyimak video gua yang pertama, Fossil of Power Hukum pertama, gue sempat bahas tentang gimana orang-orang terkenal di Prancis itu kayak La Rochefoucauld, Molière. Ini orang-orang ini pernah jadi mantannya si cewek tempat Marquis ini minta nasihat. Dan cewek ini bernama Nino de L'Enclos. Nah, suatu hari Marquis datang ke Nino buat nanyain cara untuk ngedapatin hati kontes yang jadi gebetannya. Nah, kemudian si Nino ini mulai ngajarin si Marquis. Dia bilang ke Marquis, kalau lo mau deketin si cewek ini, jangan sampai dia tahu kalau lo punya perasaan sama dia. Bukan sekedar jangan sampai tahu, tapi lo harus kasih dia bait kalau lo bisa aja suka sama orang lain, bisa aja lo suka sama teman-temannya, bisa aja lo suka sama seorang dari gerombolan teman-temannya. Makanya lo deketin si kontes ini. Nah, itu ajaran dari Nino. Nah, akhirnya cara ini diterapin sama Marquis. Dia mulai ngobrol dengan si kontes ini. Tiap ada acara ketemuan, dia ngobrol, terus nanya teman-teman lu kemana gitu. Sampai suatu hari si Marquis bikin pesta dan ngundang kontes ini bersama teman-temannya. Kontes ini datang kemudian di pestanya Marquis. Dia datang sama teman-teman yang lain dan dia ngelihat Marquis di situ yang sedang ngobrol dengan hampir semua cewek di pesta tersebut gitu. Jadi dia datang ke cewek A, dia ngobrol, dia datang ke cewek B, ngobrol, cewek C, dia ngobrol, kayak semua itu obrolan yang menarik. Membuat si kontes ini ngerasa Marquis ini punya orang yang disukai sama banyak wanita. Somehow seperti itu yang dirasain sama si kontes. Akhirnya kontes ini mencoba untuk nyari-nyari waktu agar dia juga bisa ngomong sama si Marquis. Tapi sayangnya Marquis menghindar. Tiap kali kontesnya bilang, "Ada waktu bentar nggak mau ngobrol?" Atau nyari-nyari obrolan kecil, Marquis selalu bilang kan, "Enjoy the party." Dan dia pindah ke tempat yang lain. Sehingga membuat kontes ini ngerasa cemburu di situ. Dia merasa perasaan ingin tahu lebih banyak tentang Marquis. Nah, akhirnya pas pesta ini selesai, kontes ini kemudian ngajak si Marquis ini untuk ngobrol. Akhirnya mereka ngobrol sampai larut malam. Keesokan harinya, si Marquis ngerasa, gue udah mulai disukai nih. Dia datang lagi ke si Mbak Nino ya. Dia bilang ke Mbak Nino, "Mbak, ini gue udah mulai disukai nih sekarang." Semalam dia nyari-nyari waktu buat ngobrol sama gue gitu. Itu kata si Marquis ke si Nino. Dan Nino bilang, "Great, bagus, itu bagus. Yang berikutnya harus lo lakuin adalah lo harus menciptakan aura dimana seakan-akan pertemuan lo dengan si kontes ini adalah bagian dari takdir. Seakan-akan kalian adalah pasangan yang sudah ditakdirkan untuk bertemu." Nah, itu kata si Nino. Jadi, mendengar nasihat dari Nino, Marquis mulai menyelidiki si kontes ini hari ini kemana. Dia menyuruh orang ke rumahnya si cewek ini buat nge-stalking ya. Kayak hari ini dia keluar, ada orang yang ngikutin, terus bilang ke si Marquis, cewek ini ke tempat A nih. Marquis datang ke tempat A. Dan seakan mereka ketemu kebetulan. Apakah Marquis ngobrol, chit-chat, dan lain sebagainya? Enggak, mereka ketemu doang. Cuma sekedar nyapa, dan Marquis kabur lagi. Gitu. Dia pindah ke tempat lain. Hingga dalam beberapa hari cewek itu berpergian, dia selalu nemu Marquis di tempat itu. Somehow ngelihat Marquis, meskipun nggak ngomong. Padahal kejadian ini di set up, di stage sama Marquis, agar pertemuan dia dengan kontes ini berasa seperti ditakdirkan. Tujuan Marquis itu agar si kontes ini, si cewek tadi itu berpikir kalau mungkin gue emang ditakdirkan untuk bertemu dengan cowok ini. Nah, itu ajaran dari Nino de L'Enclos. Akhirnya berhari-hari trik ini dilakuin ya. Apapun yang diajarin sama Nino de L'Enclos ini dilakuin sama si Marquis, membuat si kontes ini tiap ada acara selalu nyari-nyari waktu buat ketemu Marquis. Bahkan dia datang ke tempatnya Marquis
untuk sekedar ngobrol doang. Seampuh itu trik yang diajarkan sama Nino, dan itu dipraktekkan sama Mahki di Sevigny. Hingga suatu malam mereka ngobrol sampai larut. Karena obrolannya menarik banget, deep, dan agak-agak menjurus mungkin, membuat Mahki ini nggak bisa menahan diri. Akhirnya apa? Si Mahki bilang ke ceweknya kalau selama ini dia sengaja datang ke tempat yang ingin datengin sama cewek itu karena dia pengen ngelihat si cewek tadi. Dia senang kalau dia ngelihat si kontes ini. Dan dia juga bilang kalau dia deketin cewek-cewek yang lain pas pesta, tujuannya apa? Biar si cewek ini mendekati dia. Dia nge-reveal, dia ngasih tahu semua yang dia lakuin dengan jujur ke si kontes ini. Dan apa yang terjadi? Hubungan mereka awkward. Di malam itu nggak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya si kontes. Paginya Mahki ngadu ke si Nino tentang yang dia alamin malam itu. Dan Nino bilang, there's no chance kalau lo bisa deketin cewek ini lagi. Nggak cuma itu, Nino juga bilang kalau seandainya lo nggak ngungkapin perasaan lo, seandainya lo masih ngikutin trik gua dalam 2 minggu ke depan, seumur hidup cewek ini dia nggak akan pernah lupa betapa hebatnya sosok Mahki di Sevigny. Tapi semua itu pupus cuma gara-gara Mahki di Sevigny ungkapin perasaannya. Mungkin itu yang pernah lo, gua, dan kita para cowok alamin. Kalau dulu pas mungkin SMP, SMA kita pernah suka sama seorang cewek, hubungan kita baik-baik aja, dan someday kita ngungkapin perasaan dan dia bilang, oh, gue udah nganggap lu sebagai teman gue doang. Jadi itulah kenapa kita penting untuk pelajarin hukum ini. Dan sekarang kita akan masuk nih ke alasan sebenarnya kenapa hukum conceal your intention ini penting banget untuk kita tahu, penting banget untuk kita pelajarin. Ini dia chapter 3, alasan kenapa lo perlu tahu cara nyembunyiin niat lo. Kenapa lo perlu belajar cara conceal your intention? Pertama, karena insting naluriah manusia itu kita merasa bahwa ngobrolin rencana kita ke orang lain itu adalah sesuatu yang wajar. Artinya sebagai manusia kita punya insting naluri kalau kita nggak bisa ngontrol lidah. Nah ini penting banget. Jadi dengan lo mulai mempelajari dan mulai ngebiasain nyembunyiin niat lo juga akan terbiasa untuk ngontrol lidah. Karena lidah itu adalah senjata yang paling berbahaya, pedang bermata dua yang lebih cenderung bisa nembas lo, bukan nembas musuh. Gua contohin, katakanlah lo orang jahat, and then somehow lo mukul gua, terus lo pukul balik. Apa yang lo rasain? Fair kan? Lo mukul gua mukul lo, fair, selesai masalahnya. Tapi ketika lo mukul gua nggak balas mukul. Tapi karena gua kesel lo pukul gua mulai ngatain lo. Gue ngatain orang tua lu marah dong. Lu yang awalnya nyari masalah sama gue, kemudian gue mulai menyinggung harga diri lu, kemudian gue mulai ngatain orang tua lu. Itu masalahnya nggak selesai di situ. Bisa aja lu menyusun rencana untuk ngancurin gue. Kenapa? Karena lu kesenggol gara-gara itu. So, ini ketika kita nggak bisa menjaga lidah. Makanya kenapa kita perlu tahu cara concealing intention. Ketika kita marah, jangan terburu-buru untuk ngelampiasin amarah lu. Pikir dulu matang-matang. Ketika lu gak bisa mikir matang-matang dan ada orang yang somehow menjahati lu, kalau lu ngerasa itu fair, and then balas secara fair. Jangan balas secara gak fair. So, buat teman-teman gue yang muslim ya, lu mungkin pernah dengar kata-kata sedekahlah dengan tangan kanan, tapi jangan sampai tangan kiri ketahuan. Jangan sampai diketahui sama tangan kiri. Ini menurut gue ini sebuah hal yang deep banget ya, yang diajarin sama the Prophet Muhammad SAW. Kalau kita ngasih tangan kanan, how? Kok bisa? Gimana caranya tangan kiri kita nggak tahu. Sementara tangan kanan dengan kiri kita itu nggak bergerak karena tangannya bergerak. Itu bergerak karena neuro, karena saraf. Kita menggerakkan tangan itu karena saraf bergeraknya, dan saraf itu menyatu. Tapi how you memberi dengan tangan kanan akan nggak ketahuan sama tangan kiri. Itu ada sesuatu yang deep yang somehow kepikiran sama gue di situ, dimana ketika kita memberi sesuatu ke seseorang, sedekah dan lain sebagainya, keep it inside. Gak perlu obrolin, gak perlu membiarkan orang lain tahu dan lain sebagainya, gak usah. It's done. Selalu beri, selesai gitu. Maka kayak gue ngerasa ada pesan tersembunyi di memberi dengan tangan kanan sampai jangan sampai ketahuan tangan kiri. Itu adalah
Kalau ada sesuatu yang mungkin menyenangkan atau nggak menyenangkan, maka keep it inside, oke? Cukup lo yang tahu. Kenapa? Karena ketika lo doang yang ngerti amarah lo bisa refleks itu, bisa mulai coba figure out, oh alasannya karena ini. Lo nggak mendengar pengaruh-pengaruh dan eksternal, nggak akan mendengar provokasi-provokasi orang. Sebaliknya, ketika itu adalah hal yang menyenangkan, lo nggak kena ain orang lain. So that's basically it. Kalau buat teman-teman gue yang muslim, gue yakin lo pasti ngerti gue ngomongin apa. Makanya kita harus bisa melawan insting bawaan, insting nafsu manusia itu. Kalau kita bisa ngomongin apa aja ke orang lain, sometimes we have to hold on, and that's why kita masuk ke alasan kedua kenapa lo perlu tahu how to conceal your intention. It is because, again, karena kita punya insting yang merasa kalau kita berbicara jujur, orang lain akan senang dengan kita. Padahal, it is no. Karena faktanya, orang-orang yang makan pecel lele, itu bukan berarti mereka nggak mampu buat beli steak. Mereka lagi pengen aja makan lele. Nah, gitu juga ketika seseorang itu ngomong sama lo. Bukan berarti mereka nggak suka lo ngomong jujur. Tapi, mereka lebih suka lo ngomong apa yang pengen mereka dengar. Makanya gue pernah dengar sebuah story ya, dimana dulu sempat ada kejadian, ada seorang raja yang dia bermimpi kalau semua gigi-giginya itu rontok. Nah akhirnya dia datang ke seorang penafsir mimpi. Nah dia nanya ke si penafsir mimpi itu, Pak, saya semalam mimpi bla 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 bla. Si raja ini cerita kalau dia mimpi gigi-giginya itu rontok. Kira-kira apa artinya? Dan penafsir mimpi itu menjawab, gigi yang rontok artinya adalah semua keluargamu akan tewas. Itu kata penafsir mimpi tadi. Nah akhirnya raja ini merasa terancam, dia ngerasa marah, dan si penafsir mimpi tadi di penjara. Nah kemudian dia nggak puas sama jawaban tadi, dia datang ke penafsir mimpi yang lain ya. Dia datang ke penafsir mimpi kedua, dan dia nanya, dia ceritain hal yang sama ke penafsir mimpi kedua. Dan penafsir mimpi kedua ini jawab, kalau arti dari mimpinya di mana gigi-giginya itu rontok adalah kalau si raja itu akan jadi orang yang hidup paling lama dalam keluarganya. See? Dua hal yang sama disampaikan dengan cara yang berbeda. Dua-duanya jujur. Oke? Jadi gue nggak bilang untuk berkata bohong. Gue bilang berbicaralah seperti apa yang orang-orang ingin dengar. Raja itu nggak mau dengar keluarganya tewas. Yang pengen dia dengar adalah dia hidup lebih lama dari yang lain. Dia rasa bahagia dengan itu. Tapi ketika dia dengar keluarganya tewas, itu menciptakan perasaan amarah dan duka bagi dia. Sebenarnya dua penafsir tadi kan, nah itu dia. Jadi dua penafsir tadi ngomongin hal yang sama, tapi impact-nya beda. Itu. Nah itu yang kedua. Dan alasan ketiga, kenapa kita perlu tahu tentang hukum ini, itu karena manusia cenderung percaya sama yang namanya penampilan. Percaya pada penampilan itu terbangun ya gara-gara ketika kita melihat sesuatu, dan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu kita ngeraguin, semuanya kita raguin, kita capek dong, secara mental kita lelah. Akhirnya, insting kita untuk menyelamatkan mental kita dari rasa lelah itu, muncul insting bahwa apapun yang kita lihat, ya seperti itulah dia. Nah, makanya terbentuklah insting itu di manusia. Nah, ini dia, insting percaya sama penampilan ini membuat si penulis buku Fossil of Power, Robert Greene, itu merasa marah ya. Kenapa orang-orang nggak bisa melihat tabir dari orang lain? Kenapa mereka percaya sama penampilannya? Kenapa mereka percaya sama senyum palsu mereka? Itu membuat Robert Greene, penulis buku Fossil of Power ini, piece off, membuat dia ngerasa kesel, marah dengan orang-orang yang percaya sama penampilan ini. Jadi karena amarah ya, kemudian dia menulis buku yang judulnya The Law of Human Nature. Itu ditulis gara-gara Robert Greene marah kenapa orang-orang itu gampang itu percaya. Maka dia nulis buku Law of Human Nature. Dia study, dia riset bahwa nature-nya manusia itu seperti ini. Kita cenderung untuk nggak begini dan lain sebagainya. Itu dikupas dalam Law of Human Nature. But this video we're not talking about the Law of Human Nature, to talk about the Fossil of Power. So
Itu dia 3 alasan kenapa lo perlu belajar cara conceal your intention. Dan yang paling penting dari hukum concealing your intention adalah jangan lupa untuk selalu ngasih bait. Jangan pernah bilang sesuatu iya atau enggak, tapi kasih bait yang mengarahkan ke iya atau enggak. Jadi lo tidak berbohong. Lo membuat orang mempercayai asumsi mereka sendiri. So, jangan berbohong. Buatlah orang-orang percaya sama apa yang mereka asumsikan terhadap lo.